Yang proses capek, kau mereka cara gua. Tapi kan lembek, mereka cara gua. beresiko terhadap hancuran kan. Iya. Karena ingat sarang tempo itu masih lo murah dibakar api, nggak kalah moe itu doh. Murah mana tuh? Ujung api sih bidinya mah. Iya. Lah buka kok. Kunyangnya tuh dek bakuniangan. Oh, iya, oke. Dek ado sabab. Lamanya tuh dek ado palamaan. Gitu. Oh, jadi mereka kira-kira ya, Mak. Maksud dari kusik bulu paruh menyelesaikan kok masalah internal kok kurang internal dia masalahnya lah orang eksternal kurang luar gitu. Salah satunya. Jadi karena memang pada konsep pituah Minang nya ndak sampai kama saya bisa dikembangkan. Tapi salah satunya itu kalau ada masalah internal keluarga, banyak kakak, baik pun ndak usahlah keluar. Paruh hasil masa di badan tujuh penyelesaian gitu. Ndak perlu dipinjam paruh ayam cetai. Untuk menolongan. Ya paruh ini maksudnya itu paruh awak juga. Gitu. Dia sudah diurut-urutnya cari ayam tuh kok diurut-urutnya cibulu itu orang cari. Kalau ndak ya bentuk menapu ayah diulang. Mencoreng karang dikatnya. Menapu ayah diulang. Ayah ditapuk nang kabasah sia. Kok ayah dalam dulang kok. Tuh tapuk nang kabasah sia. Awak coba. Mancabi baju di dado sia nang nampak. Baju awak. Dado awak jo, cabi baju awak nang nampak dado awak jo. Mencoreng arang dikatnya. Awak aja nang kan. Awak. Aiko sikap pengingat bahwa kok ada masalah. Ijan dia bawa keluar. Selesailah masalah itu di dalam. Diusahakan semaksimalnya paruh adanya penyelesaian. Mungkin nenek mama di dalam, mungkin mama di dalam, mungkin induk di dalam. Mangko selesaikanlah di situ. Ndak usahlah bau di keluar. Kok yang mau disebut kusui bulu paruh penyelesaian. Tapi masih ada sembangannya kok mah. Kusui banang cari pangkahnya. Dan itu yang perlu kusui mak. Kalau untuk selanjutnya ikut sifat proses lah. Proses dalam penguraian masalah. Kalau banang kusui, contoh minalang lah. Itu yang pertama dicari itu adalah ujungnya pangkanya, di mana pangkanya. Pangka penyakit di mana bampu kusui banang kok. Dicari diurai diansua. Karena kalau ndak sobok pangkanya, ndak sobok asalnya, ndak sobok sebabnya, bapo cara kamu menyelesaikan masalah. Kok lah pada sikap proses kok. Kalau misalnya kita menyelesaikan sebuah masalah tanpa tahu sebabnya, kita ndak bisa biko akhirnya bisa dibias, bisa jadi terpengaruh. Jadi cari pangkanya dulu. Kadang ada lo cari ujungnya maksud itu ujung benang tadi. Di arahan tuh dicari di jalan. Kalau benang kain itu agak sulit mencari ujung melapeunya, tapi bukan tidak bisa. Bukan tidak bisa. Sulit. Tapi iko butuh kesabaran, butuh ketelatenan untuk mengetahui di mana pangka penyakit kau, di mana pangka kusui kau. Dapat pangka kusui kau mangko di satu bisa diselesaikan. Diurai dulu. Ada orang ngeci, anda tuh nggak takut nggak selesai di Minang bodoh. Nggak ada masalah nggak selesai di Minang. Salah satunya, kok kusui benang. Cari ujungnya, cari pangkanya. Kemudian bahkan sakusui-kusuinya sarang tampu, tahu nggak sarang tampu? Tahu nggak? Ini bergantung bisa dari kayu tuh. Hitam dari hijau atau daun hijau tuh. Mengko di saat itu ada orang berpendapat dua. Pendapat orang tua. Ada orang tua mengecekkan kusui sarang tampu api jo menyudahan. Penyelesaian masalah kalau tidak selesai dibinasakan jelek. Tidak mau dibinasakan. Iko konsepnya satu. Iko umum juga baca orang. Tapi dapat lama dari caritonan foto
kok kusut-kusut sarang tempo itu tibonya kalau tadi dibakar, kalau ikut ndak randam dia iya. Nah, kalau tadi ya kalau ikut gak lama seketik tapi nya taurai. Oh, oke. Lunaknya balik, lenturnya balik sarang tempo yang tadi hijau tadi terurainya. Nah, sakusut-kusut sarang tempo pun masih ada penyelesaiannya, gitu. Iya. Itulah di Minang. Dan caranya tuh seperti itu, cari sebab masalahnya dulu. Ujian langsung menghukum dan kemudian menghakimi tanpa tahu sebab, tanpa tahu Akibat. Alasan. Biko akibatnya kalau tidak tahu sebab, akibatnya bisa kacau. Nah, itu. Jadi pituah gue mengingatkan cara dalam menyelesaikan masalah. Cari sebabnya. Nah, jadi itu kan surah maklum tentu ya. Tapi menurut pemahaman semampu penjelasan yaitu tadi bahwa selesaikan dulu dalam menyelesaikan masalah, cari sebab masalah. Kalau masalah tuh carilah awal masalah tuh mulainya dari mana gitu. Ya alasannya. Bahkan tadi kecil mak sakusut-kusut yang sarang tempo. Atau rejo kalau di dalam jaya ya. Aduh lo caranya. Cara rumit masalah di lamun-lamun sebentar bikun nam tentu datanya. Kadang de emosi tinggi bikun lah payah juga. Tapi ada aja memang isian sakusut-kusut sarang tempo. Api juga penyudahannya itu. Kok di situ sikap dalam kalau ada masalah cara penyelesaiannya dan bisa dibawa kemanapun. Berarti api yang dimaksud sarang tempo tadi itu kok dipegang tadi itu lebih ke amarah ya Mak? Mungkin lah paniknya dari selesai udah ke kalian mau dia aja udah selesai lah serang lah misalnya gitu. Kalau direndam iya. Nah, kalau direndam semisal maksudnya ya didinginan sebentar dulu, kemudian diurai dulu. Minggu tahu urai surangnya. Oh iya lah duduknya banung-banung kan disangka misalnya di sana duduknya menong dulu. Takkan hari nyucet tuh kita. Onde iya nah. Setelah dia agih pendapat bantuan suah diurai ndak mau itu. Bila tandang ya. Kadang iya ndak kecil amak dulu ketika lah mati di hujan usaha kalian masalah sangka. Takkan harinya mulai lunak. Kadang lucunya si A aja si B sedang bertengkar, sedang emosi itu ya mau api dan api bisa menyudahan selesai itu. Tapi kalau diurainya juga iya direndam di lamun-lamun di parambunan jebrang bikunya tak kena di nyoleh itu. Oh iya nak lah salah jalan dan lah salah langkah dan mah kadun sana dan nak mang kadang loh ikolahnya proses merendam tadi lu nak selalu iya tadi itu. Iya melunaknya macam nah. Tapi itu tuh kan pejago Mak. Bisa proses capek kau mereka cara wah. Tapi kan lembek mereka cara beresiko terhadap hancuran kan. Iya. Karena ingat sarang tempo itu masih lo murah dibakar api, tidak kalah mau itu doh. Murah banget tuh. Ujung api siapa bidinya Pak? Iya. Kunyang dek kunyi lama dek santan. Wah pola gue Mak. Dibakar besok dulu. Masak-masak kau Mak. Ayo dibakar besok dulu. Gila ujang Mak. Apa dan kunyang dek kunyi kau dan apolo dan lama dek santan kau Mak. Apa deh contoh? Misalnya ujang nyo manolong Mak. Dek kebetulan nama biasa tiap minta tolong babalian dulu maka jalan tuh tolong Mak tuh kemudian dapat dulu bagi motivasi awal anak-anak kita untuk melakukan itu melihat supaya terdorongnya. Tapi kalau laku dia nyolah lah kadang itulah itu tuh jadi karena sahabat sehingga terjadi biko dalam kehidupan sehari-hari. Contoh permasalahannya ketika seorang mama misalnya ketikanya dihubungi atau diajak berkomunikasi atau diundang lah contohnya kaman doa atau apalah ke rumah makannya bagi nan baragi kah nan gak baragi saya nanti celak namanya dia nanti celak kok keceknya di WA saya assalamualaikum Mak insyaallah biko Mak kemanakan mama cucu yang di mama atau kemanakan di mama biko ka do cara rumah kalau bisa tiba Mak biko tah kebetulan kau kemanakan nama WA gua gak badari mesti
Ya. Langsung aja jawe, insyaallah segera kalau tidak ada halangan biko segera ambo tibo. Insyaallah. Kau ambo sedang di jalan kan. Sore biko jam sekian ambo lagi buat mah. Ambo nunggu tamu kok. Yang pertama. Yang kedua, tibo di sana nan mungkin agak tak kurang. Apa namanya kok? Kok tibo di kawan di sana ancuran guys. Baru dah tigo fotonya. Baru dampe fotonya. Ya. Nandek kawan baru dah cie. Kok kalabia baru dah dua. Kok baru dah cie pakai garobak. Garobak yang ada di rumah ya. Kok kawan jalan juga kaki. Iya. Pakai gel pro. Goyang lutut. Gitu. Kemudian atau pakai udah. Nangan sana jelek wah, panakan jelek pakai loto wah. Agak mengkilik lotonya wah, rancap-capnya. Agak dua lotonya. Sedangkan tibo di sana ancelai, kemanakan ancelai agak beda. Apa bedanya? Tidak jauh ada. Lama. Nyutu duit. Oh mak. Nah, terboleh nyambut si dia. Aku apalah. Nyulak lah mak ya. Mak, biko insyaallah mak. Aku cerita pertama. Yo agak capek mak ke bawah mak. Nyo jawe lah di mamak tadi nan kunyang dek kunyik lama dek santan. Yo cilik lah kalau dulu. Rencana apa kalau nak dolangan ke bawah kan. Masalah tadi saya nurut dulu sama dia. Nah, tu. Ayo, lin hari tadi membawa dulu wah. Lah buka kok. Kunyangnya tu dek bak kunyangan. Oh, iya, oke. Dek ada sabab. Lamanya tu dek ada palamaan. Gitu. Jadi balik tadi ada udang di balik bakwan. Kadang ada si pelabihnya tuh lemparahnya. Mama. Tibo dek kemanakan tuh Kok contoh kok jadian rayo wah. Agak tak cilak kemanakan pulang sik mak jadi pakai nama alpar. Tu bakal. Oh si anu pulang arakan ni so deh. Kau pakai auto alpar pulang atau gak panjang hari. Oh yo, nak tantu dia ni tibo tadi sedih lah. Allahnya. Allah. Gak ada ya. Balari tu. Oi, lama tibo. Gitu. Dapat kabar. Dun sana ada kemanakan cik lai. Tibo. Si anu lah pulang. Yo. Kadang ibu macam dia tadi jual anak-anak walaupun jalan tadi turun jodoh nampak dia nonton aja. Lah pulang yo. Yolah. Bikolah malam kalau anu kau dicari ke rumah. Beda. Kalau nan tadi awak aja tu. Sadang duit lah apa bakal gua bulu itu. Bakal aja kuan sabuk. Kama tuan. Si anu pulang. Baunya tu. Kalau tiba nanti lagi, ayo tolong anu saya kok. Biko sudah maghrib tu guys tu. Sudahlah main gosek tu. Ikulah nanti menurut mak kunyam dek kunyit lamanya dek santan. Bukan murni. Ada sifatnya. Itulah kondisinya. Ujang lagi mau itu dah. Dan tahu deh mak. Ke bawah aja kamu lewat mak. Lalu beliau mengklaim diri awak. Kok Jodin pak? Lain dah arok Jodin lah tak? Arok bawah.